sebelum ke termin berikutnya lah gitu ya. Jadi memanusiakan manusia, tadi pertanyaannya dari sisi konteks, dari konteks pers itu pendeknya adalah atau intinya adalah tidak menjadikan manusia itu sebagai angka gitu ya. Saya misalnya dulu ketika bom Kuningan di Rasuna Said, itu saya berkantor di Rasuna Said lantai 11, tidak jauh dari Kedubes Australia. Bom itu di depan Kedubes Australia. Nah di situ diperlihatkan bekas bom itu di TV itu begitu vulgarnya. Itu kemudian dengan mudah sekali di berita itu sekian korban gitu ya, dengan gambar yang begitu mengerikan gitu ya. Nah itu artinya manusia diperlakukan sebagai angka saja. Padahal yang jadi daging, darah daging yang berceceran itu manusia gitu. Ya. Nah dari situ kita semua belajar bahwa sebaiknya kesadisan terhadap manusia itu tidak dipublikasi, memanusiakan manusia gitu ya. Nah di Barat sudah berlangsung lama, tidak ada kejadian teror atau horor yang darah dagingnya itu berceceran dipublikasikan, tidak ada. Nah itu jurnalisme di Barat sudah lebih duluan gitu ya, memahami bahwa manusia itu harus dimanusiakan gitu. Paling hanya terlihat gambar polisi banyak, mobil banyak, mobil polisi, ya itu aja, tidak terlihat kesadisannya gitu ya. Di Indonesia masih dilihat gitu, diperlihatkan. Tapi sekarang saya kira sudahlah, setelah Dewan Pers bekerja baik, kemudian pihak-pihak lain juga tersadar dengan itu sudah mulai tidak ada kalau sekarang. Tapi di awal-awal itu memang pers seringkali tidak memanusiakan manusia ya, yang menjadi korban. Itu mungkin terkait dengan memanusiakan manusia ya. Ya, terkait dengan yang tadi Insan Skuter. Ya, saya kira justru yang dia sebutkan itulah manusia. Manusia itu makhluk berpolitik, manusia itu makhluk berideologi. Kalau dia ke kiri ya dia disebut komunis, kalau dia ke kanan disebut liberal. Ya itulah manusia dengan semua keegoisannya itu. Dan karena itu Tuhan menurunkan nabi ya untuk selalu mengingatkan akan keegoisan manusia itu dengan agar kembali ke ajaran-ajaran itu. Ya memang manusia ya seperti itu gitu.